Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara pagi hari ini terdiri dari 3 agenda. Yang pertama yaitu Kamis Integritas oleh Bapak Agung dan juga Mas Irwan. Kemudian dilanjutkan dengan odoi singkat, dan yang terakhir briefing bagian umum seperti biasa. Sebelum memulai kegiatan, mohon izin untuk membacakan doa singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya pimpin dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Engkau. Atas curahan kasih sayang-Mu, kami masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat kehidupan dan juga kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari buruknya perbuatan kami. Lindungilah kami dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari kesewenang-wenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, duhai Zat yang Maha menggenggam segala urusan kami. Saat ini kami berhimpun dan bermunajat, memohon curahan rahmat serta kasih sayang-Mu, memohon keridhaan-Mu atas ikhtiar kami dalam rangka menjalankan Kamis Integritas dan juga briefing bagian umum pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, duhai Zat yang Maha berkehendak, hendakilah kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh pesertanya, serta menjadi amal jariah bagi narasumber yaitu Bapak Agung dan juga Mas Irwan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Zat pengabul segala doa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja kita beralih ke agenda pertama. Kepada Bapak Agung dan juga Mas Irwan, kami silakan. Ya, terima kasih Kak Nurul Farida yang telah mempresent kami dan mengawali acara pada pagi hari ini dengan doa bersama. Alhamdulillah langsung adem ya di sini rasanya. Dan mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu semua juga adem nih. Nah, ini saya sebentar boleh biar tampilannya saya berdua dengan sohib saya pada pagi hari ini. Iya, sudah tayang ya. Di sebelah saya nih sudah ada Mas Agung Saputra. Oke. Lalu kita siap-siap nih mau menyapa seluruh keluarga Pak Ibu di bagian umum yang pada pagi hari ini saya senang sekali dapat akhirnya kesempatan kami tiba juga yang sudah kami tunggu-tunggu sejak bulan Maret awal mula Kamis Integritas. Dan tentunya kami senang sekali dapat hadir di sini dan menjumpai Bapak Ibu semua nih di layar Zoom ya. Terlihat sekali sangat bahagia dan cerah walaupun sudah masuk pertengahan bulan nih, sudah masuk tanggal 20, kayaknya masih cerah-cerah banget nih. Mungkin kayaknya masih banyak nih kayaknya Mas Agungnya di bawah kasur nih, di kolong kasur nih kayaknya masih banyak nih simpenannya nih. Jadi masih cerah-cerah gitu, glowing. Sebenarnya masih banyak Mas, masih tenang, tabungannya masih full gitu ya. Apa ya, jadi masih numpuk gitu ya, apalagi ya. Dan alhamdulillah, makanya sebelum nanti kita masuk acara pada pagi hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua nih untuk yuk kita on cam sama-sama. Yuk kita on cam sama-sama, kita senam pagi dulu pada pagi hari ini. Oh enggak ya, kita pakai senam nggak nih? Kita buat senam pagi ini, kita lagi acara mingguan kita, ya kita lakukan setiap minggu bertema integritas, yaitu Kamis Integritas. Oke. Siap. Tema kali ini apa nih, Pak Irwan? Boleh langsung kita share screen aja. Oke, siap. Saya share screen ya. Ya, kita janji nggak akan lama-lama memakan waktu Bapak Ibu semua nih, karena jadwal hari ini cukup padat ya Mas Agung ya. Ada Mofest ya, tadi sudah di-share juga dari kemarin. Terus juga nanti siang ada acara juga dari AJF segala macam, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan bakum lainnya tentunya yang
harus kita hadiri. Dan kita pagi ini masih ada briefing juga dan order, jadi kita tidak akan lama-lama nih, alasan aja. Oke, kali ini kita Kamis Integritas nih. Kamis Integritas ini, nah, yang pertama, Perkenalan diri bersama dulu, Mas Agung. perkenalan Siapa dulu tahu- diri dong. Siapa tahu ada yang belum kenal nih, mau Iya. izin nih sebelumnya Bapak Ibu di bagian umum. Kan kita nggak terkenal amat nih ya di bagian umumnya. Apalagi sekarang kan masih WFH nih. Perkenalkan dulu, saya Irwan Harisman Effendi. Saya Taufik Rohman Agung Saputra, biasa dipanggil Agung. Kami pelaksana dari sebagian pengelolaan BUMN 1 ya, gitu ya Mas Agung ya. Iya. Baik, kita Suka buka masuk dulu. Oh, Baik. Mas Agung. Baik, Kita ini kita bukan ini ya, bukan dua serigala atau keong racun ya Mas Agung ya. Jadi kita berbeda dari itu. Oke, biar eksis ya Mas ada foto ya. Nah, Baik, kita buka dulu nih. Biasanya kita buka kalau misalnya di bagian umum itu kita buka dengan pantun, Mas. Kita udah menyiapkan pantun nih. Yang pertama, bercanda jangan kelewat batas. Barangkali ada hati yang terluka. Selamat datang di Kamis Integritas. Mari bersama kita wujudkan zona ZIWBK. Yeah. saya balas dulu. Oke. Kita jadi kayak acara apa nih, pantun-pantunan balas gini. Saya balas ya. Air kelapa pelepas dahaga. Asik. Cakep dong. Cakep dong. Dituang perlahan dari bejana. Cakep. Integritas harus kita jaga. Modal utama pribadi paripurna. Asik. Yeay, mantap. Cakep, Mas. Kan lah ya. Oke lah. Boleh slide ya Mas Agung. Oke, sip. Sebelumnya kami mohon izin dulu nih Bapak Ibu warga Bagong semua. Kami berdua tampil di sini bukan berarti yang paling sudah menguasai atau yang paling amanah gitu ya dalam hari ini. Kami pun juga masih terus belajar untuk bisa lebih baik, dan tentunya kami belajar dari Bapak Ibu semua di bagian umum nih. Jadi bukan berarti kami istilahnya zaman sekarang mau menggarami lautan atau mengajari ikan berenang nih, tapi kami justru mau mengajak Bapak Ibu share ke kami yang masih anak bawang ini nih, bawang merah, bawang putih, untuk bisa senantiasa nih menjaga sikap amanah. Gimana sih, ajarin kami gitu ya. Jadi malah kita yang belajar nih. Jadi, nah, sebelum masuk nih ke tema hari ini, kita mau tanya-tanya dulu nih ke Bapak Ibu. Kamis Integritas kita ini kan sudah mulai dari bulan Maret 2021 lalu ini ya. Dan berjalan kurang lebih 8 bulan nih Mas Agung. Nah, masih ingat nggak sih tema-temanya tuh apa aja yang sudah disampaikan dari akhir Maret 2021 lalu sampai dengan sebelum acara pada hari ini? Nah, itu sudah kita jalankan semua atau belum? Buat coba bantu kami untuk mengingat-ingat lagi. Coba dong teman-teman bantu untuk bantu ketik di kolom chat dong tema integritas, tema Kamis Integritas favorit Bapak Ibu semua yang sudah ada dari bulan Maret kemarin itu. Apa aja nih? Yuk coba dong kita ketik-ketik di kolom chat nih. Siapa tahu ada yang favorit atau apa nih? Syukuri apa yang ada loh ini. Ini tema Kamis Integritas atau lagunya The Massive nih? Dari bulan Maret nih kita udah banyak kan Mas Agung ya? Kemarin. Udah banyak banget. Udah berapa puluh tuh Kamis Integritas yang kita lakukan kan. Oh, ini kata Pak Asep ada nih kedisiplinan katanya yang paling favorit. Mungkin karena absen ya, beliau kan master of presensi Mona di bagian umum. Selalu mengingatkan ya. Kata dokter Ida menepati janji. Oh betul, kalau jadi dokter memang harus menepati janji nih. Hari ini ada janji dengan pasien yang mana, harus itu dua yang ditepati. Oh Pak Eko nih ada kejujuran yang disampaikan oleh Mas Tirto dan tim. Asik. Emang kejujuran ya? Kayaknya bukan kejujuran deh. Seingat saya akuntabilitas tuh kalau nggak salah Mas Tirto. Sampai apal. Pak Yudi kesabaran. Oh memang Bapak Yudi ini memang sosok yang paling sabar ya. Kita banyak belajar dari beliau. Sabar banget. Ya, dan kali ini betul banget ya teman-teman, ternyata masih pada hafal dan ya karena memang sudah melekat di keseharian kita ya Mas Agung ya, Kamis sebenarnya ya. Jadi boleh kita lanjut ke next slide Mas Agung. Oke, kita langsung masuk ke materi aja Mas ya. Oke. Wah, ini kita mulai dari
kutipan Bu Menteri Keuangan. Kutipan Bu Menteri Keuangan yang bunyinya, menjadikan keuangan negara sebagai instrumen yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai cita-cita bernegara, menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola keuangan negara, menjaga amanah, dan tidak dicederai oleh perbuatan yang tidak profesional, yang tidak memiliki integritas, dan mencederai cita-cita bersama. Teman-teman pada tahu nggak nih, ini kutipan Bu Menteri Keuangan pada saat pidato kegiatan apa? Yuk, coba dong. Saya tahu Mas Agung. Tahu. Silakan. Ya, ini pada saat kemarin acara peringatan Hari Pahlawan ya. Betul sekali, Mas. Ini kutipan Bu Menteri Keuangan pada saat waktu kemarin Hari Pahlawan. Jadi di sini ada salah satu yang ditekankan yaitu menjaga amanah sesuai dengan Kamis Integritas kali ini, yaitu amanah. Seperti itu. Betul sekali. Dan ternyata Mas Agung nggak cuma pas acara kemarin aja nih Bu Menteri menyampaikan kita atau ada menyelipkan tentang amanah di dalam pidatonya. Tapi di beberapa kesempatan juga Menkyu banyak sekali menyelipkan atau menggunakan kata amanah gitu ya dalam pesan-pesan yang beliau sampaikan. Ada pada saat penerimaan CPNS, ada pada saat peringatan Hari Uang juga pernah disampaikan. Ini yang ditampilkan Bapak Ibu ya, silakan dibaca sendiri. Dan juga ada yang pernah disampaikan juga tentang amanah, tentang kejujuran yang menjadi sikap dasar itu pada saat dinamika atau acara di PKN STAN ya, terkait dengan mahasiswa barunya. Gitu Mas Agung. Jadi banyak nih yang disampaikan. Banyak banget ya. Betul sekali, dan digaris bawahi, ditebelin di fontnya digede-gedein mungkin ya, memang digaris bawahi sekali emang. Baik, jadi kurang lebih isi pidato semua itu berpesan agar kita amanah ya, menjaga amanah dan harus amanah. Nggak ada tuh bilang-bilang kita harus glowing, harus cakep, harus harus glowing ya, nggak harus IP-nya 4 ya, nggak ada ya. Cuma menjaga amanah ya, seperti itu. Baik. Nah, kita mau tanya nih ke teman-teman nih. Kalau dari tadi apa yang sudah disampaikan Bu Menteri, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu semua, apa sih arti amanah itu? Boleh ya, langsung ketik lagi di kolom chat. Ini kok tanya-tanya mulu ya Mas? Ini malah pematerinya malah banyak nanya nih, bukan? Mbak, menurut Bapak Ibu semua, ajarin kami dong, apa sih arti amanah yang sudah selama ini Bapak Ibu lakukan, yang sudah lekat nih di keseharian Bapak Ibu semua, yang disampaikan Bu Menteri. Kenapa sih Bu Menteri amanah lagi nih juga? Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, apa sih arti dari amanah itu? Kita pengen tahu ya, kita pengen tahu nih dari yang sudah lebih banyak makan asam garam gitu ya. Oh, ini sudah banyak yang ketik. Kita coba ya bacain ya. Ada Bu Muslimah nih menyampaikan sesuatu yang disampaikan dengan sebenarnya katanya. Lalu ada Mbak Nurul Farida memenuhi hak orang lain katanya. Ada nih Mas Hisma mengambil hak orang lain. Wah, bener banget ya. Semuanya oh, ada lagi nih Bu Rina, kita bacakan dulu. Menyampaikan sesuatu. Iya. Menyampaikan sesuatu apa nih Bu maksudnya? Menyampaikan gimana nih maksudnya? Luar biasa nih. Mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa ya kan. Pak Age, Mas Agung. Ada Pak Age menjaga titipan tuh. Sudah. Oh, ini juga ada Pak Anwar, Mas Agung. Setia katanya. Asik. Setiap tikungan ada, bukan ya? Beda itu Pak Eko. Oh, ini ada Pak Yudi juga, terpercaya atau dapat dipercaya. Mantap. Kementil banget ya, terpercaya ya kan. Boleh langsung next slide Mas Agung. Keren banget, udah pada tahu apa itu amanah. Kita ngapain di sini ya kalau gitu? Iya, udah pada tahu semua sebenarnya. Tapi ya kita ambil kita ambil lah sesuatu pengertian dari KBBI dan segala macam, yaitu amanah, yaitu artinya aman, jujur, atau dapat percaya. Udah benar juga tuh, ada yang jawab tadi kan, dapat dipercaya. Yaitu amanah juga diartikan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak. Selain itu juga dapat diartikan juga semua tugas atau
pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditujukan kepada manusia. Dan yang lain juga amanah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Keamanan, ketentraman, dapat dipercaya, dan setia. Itu Mas Irwan, beberapa pengertian amanah yang kita peroleh. Betul banget. Berarti tadi yang teman-teman sampaikan semua itu sudah masuk ke dalam pengertian amanah ya Mas Agung ya, baik Iya, dari kita contek udah dari KBBI, kita contek dari beberapa literasi juga ada masuk ya, ternyata ya nggak perlu kita ajarin nih kayaknya Bang. Oh enggak salah, kita yang belajar justru kan ya, salah. Oke. Dan selanjutnya Kita lanjut ya. beberapa juga apa namanya yang kami berdua capture nih dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama di bagian umum atau di sekretariat BPPK atau mungkin di BPPK secara keseluruhan ya. Jadi beberapa perilaku amanah yang kami capture, pertama adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu saja ya, karena amanah itu luas sekali ya Mas Agung ya. Dan pertama amanah kita sebagai apa namanya ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi memang kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Lalu ada juga perilaku amanah yang tidak menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang diberikan, menjaga informasi yang bersifat rahasia, mengerjakan tugas atau aturan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ayo Desember nanti ada aturan tidak boleh kemana-mana, menyampaikan pesan atau titipan kepada yang berhak, lalu menggunakan barang milik negara nih Mas Agung sesuai dengan peruntukannya ya. Laptop buat WFH jangan dipakai buat apa nih misalkan buat main laksanakan WFA dengan penuh tanggung jawab dan berkata apa adanya. Ya, begitu. Oke. Dan kenapa sih Mas Agung amanah itu penting? Kenapa sih Bu Menteri menyampaikan amanah dalam setiap pidato atau pesan yang beliau sampaikan, Mas Agung? Wah, banyak hal ya Mas ya. Penting banget itu amanah. Kenapa ya? Coba deh kita uraikan satu persatu. Tapi kita persempit di sini Mas Irwan. Kita persempit di sini amanah yang dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kehidupan kita dalam dunia kerja. Karena amanah itu kan luas banget kan. Makanya kita persempit saja ke dalam dunia kerja yang bisa kita lakukan di kerjaan kita kayak gitu. Yang pertama yaitu menjaga pondasi hubungan kerja. Pondasi hubungan kerja itu yaitu di mana ketika kita amanah, yaitu ketika kita berkomunikasi dalam dunia kerja kan ada atasan, bawahan, dan juga kepada sesama rekan kerja, sesama kepada stakeholder, kepada pihak eksternal juga. Ketika kita amanah, maka hubungan kerja kita itu berjalan dengan baik, dan lingkungan kerja kita itu juga akan berjalan dengan baik juga. Makanya itu amanah itu menjadi fondasi yang kuat banget dari hubungan kerja gitu. Kalau kita nggak amanah, ya kita nggak dipercayai sama orang dong kayak gitu. Makanya kita harus amanah di situ. Itu Mas Irwan. Oke. Terus yang kedua juga Mas Agung, kenapa sih amanah itu penting? Karena organizational need. Aduh, ini berat banget ya pakai bahasa Inggris nih. Tentu saja ya, organisasi kita itu memerlukan orang-orang yang amanah ya, yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan. Pokoknya integritas itu harga mati deh. Pokoknya amanah itu adalah bagian dari perwujudan sikap integritas itu sendiri. Dan tentu saja selain karena memang organisasi ini kita butuh orang-orang yang amanah tadi untuk mencapai tujuan, kita juga harus bersyukur nih Mas Agung, karena sekarang kan sedang kondisi seperti saat ini ya, kita masih dapat istilahnya setiap bulan masih lancar-lancar aja, sedangkan mungkin di luar sana masih ada yang belum tentu segala macamnya. Jadi kita harus mempertahankan sikap amanah nih, supaya kita juga dipertahankan oleh organisasi gitu ya, karena memang organisasi itu membutuhkan, ya seperti Bu Menteri sampaikan tadi, sikap utama yang harus kita miliki, karakter utama yang harus kita miliki adalah salah satunya amanah. Lalu apa lagi Mas Agung? Oke, yang ketiga itu membuat komunikasi menjadi efektif, Mas. Jadi ketika kita berbicara kepada seseorang dan kita yakin bahwa orang itu adalah amanah, orang yang jujur, menjaga rahasia, dan dapat dipercaya, maka diskusi dan kita juga dapat komunikasi kita jauh menjadi efektif seperti itu Mas Irwan. Sehingga kita juga tidak ada saling curiga di situ dan tidak ada motif lain seperti itu, dan kecurigaan yang tidak
yang akan membuat tidak lancar pekerjaan itu menjadi hilang. Jadi komunikasi menjadi lebih efektif lagi seperti itu Mas Irwan. Setelah itu juga ada peningkatan Nah, produktivitas itu ya. kalau komunikasinya sudah efektif ya kan, pasti akan ujung-ujungnya nih Mas Agung akan meningkatkan produktivitas Mas Agung. Pimpinan pasti akan merasa yakin nih ketika memberikan penugasan kepada kita, karena kita sebagai pelaksana juga tidak, dan akhirnya kita tidak punya beban nih Mas Agung dalam menjalankan tugas tersebut, karena ya kita udah dipercaya oleh pimpinan dan tentunya kita harus menjaga kepercayaan itu ya. Makanya kita harus mengusahakan semaksimal mungkin dan ujung-ujungnya nanti produktivitas pasti akan meningkat Mas Agung. Oke. Selanjutnya yaitu mempertahankan dan motivasi pegawai. Jadi ketika kita seperti kita jelaskan di awal tadi, yaitu ada lingkungan kerja yang baik, komunikasi yang baik, sehingga ada komunikasi yang efektif, yaitu akan memotivasi pegawai Mas Irwan. Jadi ketika memotivasi pegawai itu, pegawai akan berusaha untuk membuat yang lebih baik pada organisasi itu, sehingga organisasi juga akan mempertahankan pegawai dengan yang termotivasi itu, seperti itu Mas Irwan. Oke. Bagaimana menjaga agar tetap amanah Mas Irwan? Ya ini ya kita belajar dari Bapak Ibu di keluarga bagian umum semua ya tentunya ya. Jadi apa yang kita capture di sini sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang sudah kita tangkap nih dari apa yang diajarkan Pak Sega, dari apa yang diajarkan Pak Anwar, Bu Ida, Pak Idi, Bu Sinta, dan rekan-rekan bagian umum semua lainnya ya. Jadi yang pertama nih gimana sih caranya agar kita tetap amanah adalah yang pertama berbicara dan berperilaku konsisten ya. Tentu saja ya Mas Agung ya, karena ketika kita menjaga amanah kita harus berperilaku konsisten. Ini konsisten tentunya konsisten yang baik ya Mas Agung ya. Bukan berarti hari ini kita TL1, besok TL1, besok TL1 lagi enggak ya. Jadi konsisten dalam hal yang baik ya tentunya Mas Agung ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu juga yang kita lakukan. Jadi misalkan kita sebagai Setban kan sebagai pembina Satker ya, apa yang disampaikan itu harus menjadi apa yang kita kerjakan juga di Setban. Jangan kita menyampaikan ke Satker harus A, tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Kita harus berbicara dan berperilaku dengan konsisten. Lanjut ya Mas Agung. Lanjut, yaitu berkata jujur dan apa adanya. Jadi ketika kita amanah, yaitu kita harus berkata jujur dan apa adanya. Berkata jujur dan apa adanya itu kita harus berkata sesuai dengan keadaan kita juga. Kalau misalkan kita memang belum bisa mengerjakan, ya kita harus jujur apa adanya. Ya udah kita harus menyampaikan bahwa ya memang seperti ini kondisinya gitu. Jadi kita tidak menutup-nutupi kayak gitu kondisinya. Ya, maka dari itu kita juga, pimpinan kita juga pasti akan tahu lah, oh ternyata belum perlu ada yang dibantu nih kayak gini. Teman-teman juga akan pasti juga, wah kalau tugasnya berat juga pasti kita akan dibantu oleh teman-teman sekalian. Seperti itu Mas Irwan. Betul banget Mas Agung. Lalu juga bagaimana kita menjaga amanah adalah dengan mendahulukan kepentingan organisasi. Ini di atas kepentingan pribadi ya tentunya Mas Agung ya, dalam artian menghindari adanya konflik of interest nih. Jadi gimana pun caranya organisasi harus kita utamakan terlebih dahulu, bukan malah mementingkan kepentingan pribadi kita yang kita dahulukan gitu, tapi organisasi dulu, bahwa tujuan utama berorganisasi apa, lalu visi misi yang mau dicapai itu seperti apa. Jadi intinya harus menjaga itu sebelum kita melihat lagi apa sih kepentingan kita untuk dalam organisasi ini, tapi pentingkan dulu untuk organisasinya tentunya. Lalu berbagi informasi atau pengetahuan. Jadi dalam menjaga amanah kita juga harus berbagi informasi. Selain jujur dan dapat dipercaya, juga kita harus berbagi informasi dan pengetahuan yang ada, sehingga kita bekerja juga akan terus tuh informasinya ke bawah, terus juga berkembang informasi yang ada kayak gitu. Seperti yang kita lakukan juga Mas Irwan, setiap hari kita kan ada ODOI, one day one information yang kita lakukan, terus juga ada yang sekarang yaitu ada knowledge management. Betul banget. Dan yang terakhir adalah berpikiran terbuka dan berprasangka baik. Nah, ini penting banget nih Mas Agung nih. Kita harus berprasangka baik nih dengan rekan kerja, dengan pimpinan, dengan stakeholder, dengan pihak-pihak eksternal, bahwa kita tidak boleh dikit-dikit curiga gitu ya. Kita harus berprasangka baik dengan orang lain, bahwa setiap orang tuh pasti pada dasarnya adalah baik gitu ya, tidak ada yang jahat gitu.
Ini saya agak lucu dengan baca-baca kolom chat gitu ya. Nanti kami klarifikasi ya Bapak Ibu ya. Iya. Dan harus berpikiran terbuka tentunya Mas Agung ya. Harus Iya. jangan berpikiran sempit, gitu. Jangan menganggap hal yang ini kok gini. Nah ya, kita harus bisa berpikiran terbuka dan tentunya berprasangka baik. Iya, berprasangka baik ya Mas Irwan ya. Ya. Ini mungkin Husnudon sebenarnya ya. saya mau ini dulu nih, apa namanya, kalau Bapak Ibu ini kami mohon izin sebelumnya ya, ada foto-foto yang memang kami pakai di sini dalam artian bukan apa namanya, bukan untuk jelek-jelekin atau gimana ya. So, yang kami pilih ini adalah terutama yang kira-kira cocok nih dengan apa yang mau kami sampaikan dan jadi memang dan juga untuk apa namanya ya, seru-seruan ya. Jadi biar Bapak Ibu mungkin nggak ngantuk nih kan melihat senyum cerianya Mbak Hilda, tadi senyum cerianya Pak Jehan, lalu tadi ada juga siapa ya tadi? Pak Udi, Mbak Mentari. Ini Mbak Mentari sama siapa saya lupa nih? Mbak Arifah ya kalau nggak salah. Ini kayaknya lebih ke berbagi informasi apa nih? Promo ya kayaknya. Gosip ya Mas. Iya, siap Mas Agung. Nah, Mas Agung, tadi kan kita sudah sampaikan tuh tentang apa itu amanah, bagaimana menjaga amanah, kenapa amanah itu penting. Nah, ini sekarang kita mau mengajak rekan-rekan Bapak Ibu semua, keluarga bagian umum nih Mas Agung, untuk sama-sama nih kita membahas suatu kasus nih. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu nih, nanti saya diserang lagi di kolom chat. Ini kasus-kasus yang kami sampaikan ini murni adalah fiktif ya Bapak Ibu ya, fiktif dan mungkin jika terjadi tidak terjadi di kantor kita, tapi ada di kantor-kantor lain di luar sana, mungkin di luar negeri atau di luar bumi ini atau di dunia lain lah pokoknya ya. Jadi kita mau mengajak Bapak Ibu untuk diskusi nih. Jadi nanti kami sampaikan suatu kasus, silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat langsung resen. Jadi mohon izin resen ya, jangan ketik di kolom chat, resen dan nanti silakan untuk menyampaikan langsung. Jadi yang pertama resen duluan yang akan kami ajak untuk ngobrol di sini bersama dengan apa? Ajak bersama ngobrol di sini bersama kita berdua dan seluruh warga bagian umum tentunya. Nah, kasus pertama Mas Agung. Kasus pertama yaitu ini. Hari ini adalah jadwal WFO untuk seluruh bagianmu. Namun, ternyata ada rekan kerjamu yang tetap WFH. Menurut kamu, apakah rekan kerjamu tidak amanah terhadap penugasan? Seperti itu Mas Irwan. Ini menyindir saya, enggak ya? Ya, kita mau ajak nih, teman-teman kalau ada yang mau berpendapat tentang kasus ini, coba langsung resen aja, silakan resen, langsung kita mau denger ini, kira-kira pendapat teman-teman terkait dengan kasus ini apa nih? Terjadikah di pengalaman teman-teman semua dari dengar-dengar cerita di sana sini atau mungkin dari dengar-dengar berita? Nah, ada nggak kira-kira yang mau coba ikutan ngobrol bersama kita? Jangan di kolom chat ya, mohon izin ya, coba resen. Oh, ini sudah ada yang resen. Sudah ada resen. Oke, kita coba dulu. Mas Adi, silakan. Ya, sebentar ya Mas, sambil di jalan. Ini ya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi ada dua kemungkinan Mas. Yang pertama itu tetap amanah. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah menginformasikan kepada atasan atau bagian yang mengatur jadwal bahwa di hari tersebut dia tidak bisa WFH itu karena apa, alasan apa gitu kan. Nah, ketika sudah menginformasikan hal tersebut alasannya apa kepada yang berkepentingan gitu ya, atasannya misalnya gitu kan, itu berarti tetap amanah. Berarti kan dia izin untuk geser gitu kan. Tuh. Terus yang kedua, tidak amanah. Kenapa dikatakan tidak amanah? Karena yang bersangkutan tidak menginformasikan apa-apa nih. Ya udah, aku ganti deh besok. Suka-suka aku aja deh gitu kan. Nah, itu yang tidak amanah. Jadi ada dua jawaban. Kalau menurut saya ya. Mungkin itu sih Mas, terima kasih. Oh, siap. Ada dua jawaban ya. Baik. Oh, ini ada yang resen juga dari tim medsos Sekretariat BPPK, Mas Sisma. Kami persilahkan dulu ya. Boleh biar sekalian. Silakan Mas Sisma. Izin Mas Irwan, sama Mas Agung, sama Bapak Ibu bagian umum. Kalau dari narasinya ini, sebenarnya harus konfirmasi dulu Mas. Ya benar kata Mas Adi tadi ya. Bisa amanah, bisa tidak amanah. Amanahnya itu kalau misalkan pekerjaannya itu tetap dilaksanakan dengan tuntas, dengan konfirmasi terlebih dahulu tadi kepada atasan atau PIC, penjadwalan absensi,
Nah, mungkin juga bisa konsultasi juga kepada bagian kepegawaian kayak gitu. Nah, dan pegawai pun biasanya tidak berani mengambil resiko kalau misalkan itu memang dia harus WFO, tetap WFO. Nah, pasti dia akan datang kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, pasti mengambil cuti kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau sudah konfirmasi ke berbagai pihak dan tugasnya tuntas, masih amanah, Mas. Karena outputnya terselesaikan. Tidak amanahnya kalau tidak ada konfirmasi, ya memang pegawainya mungkin mungkin perlu ada arahan khusus kayak gitu, itu bisa tidak amanah. Makasih, Mas. Siap, terima kasih Mas Usma. Loh, ini sudah ada yang mau resen lagi. Padahal kasus-kasus kita masih banyak ya Mas Agung ya. Ini gimana? Pak Yudi mau yang dijawab yang kasus ini atau setelah nih Pak Yudi? Mohon izin. Hilang malah. Siap, berarti kita simpan Pak Yudi untuk kasus berikutnya yang lebih susah tentunya ya Mas Agung. Ya, saya setuju ya Mas Agung ya dengan Mas Isma, dengan Mas Adi tadi ya, bahwa pertama kita harus berprasangka baik dulu nih dengan teman kita, rekan kerja kita ya tentunya ya, ketika ini jadwalnya WFH kok dia nggak ada ya di kantor. Nah, sebaiknya kita tanya dulu, kenapa ke nggak ke kantor, apakah ada hal-hal yang mendesak atau yang memang tidak bisa ditinggalkan, atau memang dalam kondisi yang ini ya, apa namanya, self-assessment-nya merah ya, merah apa sih namanya, kok merah sih? Tinggi Mas, tinggi, risiko tinggi ya. Risiko tinggi. Betul, kita harus berprasangka baik dulu ya, dan barangkali sudah menyampaikan kepada pimpinan atau atasan bahwa ada pergantian jadwal atau ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus tetap WFH nih segala macam ya. Itu yang utama ya. Jadi kita jangan langsung menjudge, oh nih teman gue nggak masuknya berarti dia tidak amanah. Tidak ya, kita harus berprasangka baik dulu. Dan betul tadi yang Mas Isma sampaikan, lakukan konfirmasi, ditanya dulu gitu ya sebaiknya ya. Nah gitu, kita langsung masuk ke kasus kedua dulu aja. Kasus kedua. Betul. Kasus kedua, kamu saat ini sedang mengerjakan pekerjaan. Di saat yang bersamaan, rekan kerjamu ada yang sakit dan memiliki pekerjaan yang juga harus diselesaikan. Dan pimpinan meminta kamu untuk mengerjakan tugas rekanmu segera. Apa yang kamu lakukan atas kondisi tersebut? Ya. Karena tadi Pak Yudi sudah raise hand Mas Agung, saya langsung mau ngajak Pak Yudi untuk langsung ngobrol bersama kita. Mohon izin Pak Yudi, apakah berkenan untuk menyampaikan pendapat atas kasus ini Pak Yudi? Saya cari dulu Pak Yudinya. Pak Yudinya hilang. Siap, berarti kami buka kesempatan lagi kepada rekan-rekan lain yang mungkin punya punya pandangan atau punya pendapat terkait dengan hal ini. Kami persilakan untuk langsung raise hand lagi. Kira-kira nih kalau pada saat yang bersamaan, pada saat kita sedang memiliki pekerjaan yang mendesak, lalu ternyata ada rekan kita yang ternyata mengalami kendala atau hambatan gitu ya, sehingga harus kita bantu nih pekerjaannya. Kira-kira gimana nih teman-teman atas kondisi tersebut? Boleh dong share bersama kita di sini. Nah, ini Pak Yudi udah ada nih. Pak Yudi, gimana? Pak Yudi mau berkenan? Tes. Suara saya udah masuk ya? Sangat masuk Pak Yudi. Silakan Pak. Sebentar, saya belum baca malah. Oh oke, kasus ini ya. Banyak pekerjaan, terus nggak ada lagi yang itu ya. Oke, nah kalau yang kayak gini sih, biasanya kita konsepnya kembalikan ke titik awalnya dulu ya. Nah, karena ini sifatnya endingnya di sini, apa yang harus kamu lakukan dalam kondisi itu? Yang pertama, lihat time schedule-nya dulu, mana yang lebih dulu, dan juga lihat resource-nya, bisa atau enggak, atau ada atau enggak. Nah, setelah ini, karena sifatnya amanah itu adalah bukan berarti terpercaya itu berarti harus dilakukan semua gitu ya. Nah, yang di sini dituntut itu adalah karena kata amanah itu biasanya ada kata yang mengikuti lainnya. Nah, ketika kita diamanahkan pekerjaan yang itu dan minta mendesak, dan juga kita bisa,
lalu kita lakukan. Ya, kalau misalnya dilakukan pekerjaan, tapi kita yang malah tidak bisa gitu kan, dan menghasilkan pekerjaan yang tidak optimal outputnya, nah ini mungkin kita bisa melakukan apa ya, yang diamanahkan adalah outputnya nanti akan mempengaruhi nama baik organisasi atau enggak. Misal saya disuruh melakukan konstruksi bangunan gitu, sedangkan saya tidak tahu caranya gitu kan. Nah, amanahnya saya adalah saya akan berusaha mencari orang yang tepat untuk bisa menyelesaikan itu dalam waktu yang ada. Nah, setelah itu jangan lupa berdoa supaya dilancarkan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Gitu Mas Irwan kalau menurut saya. Terima kasih. Luar biasa banget ya, sangat pagi banget ya Mas Agung ya. Dalam Betul. artian dari setiap pemilihan katanya aja sudah sangat dipikirkan. Betul banget, saya juga setuju Mas Agung. Ketika kita diamanahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih mendesak lagi, pimpinan tentu juga pasti paham ya, maksudnya kita tidak mungkin ditegaskan ketika pimpinan tidak pasti yakin gitu kita bisa mengerjakan gitu ya Mas Agung ya, dan tidak mungkin saya tiba-tiba dikasih pekerjaannya OTL kan, karena saya nggak punya basic OTL, karena pimpinan pasti sudah paham bahwa si Irwan mampu nih mengerjakan pekerjaan OTL, pasti bisa gitu ya. Dan betul tadi kata Pak Yudi ya, kita melihat dulu skala prioritas ya Mas Agung ya, mana yang lebih memang mendesak, mana yang untuk tujuan organisasi tentunya ya, kita kembalikan lagi bahwa harus lihat lagi dan apakah resource yang kita punya juga sudah memenuhi atau tidak. Jika tidak, ya kita coba berdiskusi lagi tentunya dengan pimpinan ya, ini kita butuh ini, kita butuh itu, kira-kira kita bisa ke siapa nih untuk meminta bantuan juga tentunya ya Mas Agung ya. Gimana Mas Agung? Ya betul sekali Mas Irwan, saya juga setuju. Tadi yang penting kan berarti ada time schedule-nya juga, terus juga kita harus tahu orang yang kita kasih pekerjaan itu adalah orang yang tepat. Gitu. Betul. Dan maaf saya agak putus-putus. Dan yang terakhir. Ada kasus terakhir itu. Kamu ditugaskan dalam satu tim kerja bersama rekanmu dari bagian lain. Pada saat pelaporan progres pekerjaan pada pimpinan, rekanmu tidak menyampaikan kondisi atau informasi yang sebenarnya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan mengetahui hal tersebut? Coba, rekan-rekan yang lain, ada yang mau berpendapat atau ada yang mungkin mau menyampaikan insight, wisdom seperti Pak Yudi tadi kepada kita, sangat kami ini ya. Ini yang belajar kita berdua ya sebenarnya Mas Agung ya. Kita membuat kasus, kita juga yang belajar juga ya Mas. Ya betul, kita yang belajar sebetulnya ya, karena memang kita anak-anak bawang ini sangat membutuhkan masukan-masukan, insight dari Bapak Ibu semua nih di bagian umum yang sudah makan asam garam di dunia apa nih namanya pekerjaan dan dunia kehidupan tentunya ya, yang kita ini justru yang masukan-masukan ya. Coba atau rekan-rekan lain juga yang mungkin punya pendapat atau masukan lainnya, silakan, kami persilakan juga ya. Mas Adi sudah resen, tapi kami tunggu dulu dengan yang lain ya Mas Adi ya, biar bagian-bagian umum nih semuanya ngomong gitu ya, bukan ngomong ya, tampil gitu ya. Tentunya kalau Mas Adi sih kita tidak meragukan lagi ya Mas Agung ya, bahwa ada pasti informasi yang disampaikan akan luar biasa. Tapi kita tunggu dulu ya Mas Adi, siapa tahu ada rekan-rekan lainnya yang mau menyampaikan juga nih, kami persilakan. Kira-kira gimana sih rekan-rekan kalau menghadapi atau ada di luar sana yang kondisi seperti ini, menurut pendapat rekan-rekan seperti apa? Ya, kalau tidak ada, 1, 2, 3, susah hanya ya mungkin. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak ada, kami persilakan ke Mas Adi kalau gitu ya. Silakan Mas Adi, tadi sudah resen kok jadi turun lagi low hand. Oke, sorry saya off kamera ya. Nggak apa-apa Mas. Kalau menurut saya yang pertama, bertanya kepada rekan kerja tersebut, kenapa kok tidak disampaikan data yang secara aslinya, itu alasannya apa, itu dulu kan. Kan kita namanya kerja tim nggak mungkin langsung serobot aja sama kita. Jadi kita diskusi dulu nih, kamu kenapa, alasannya apa gitu kan. Apakah memang alasannya itu logis atau tidak gitu kan. Yang pertama. Terus yang kedua, tetap kita itu punya tujuan ya. Kita punya tujuan, pokoknya harus yang disampaikan adalah data asli. Tetapi bagaimana kita mengakomodir
aspirasi teman kita yang menginginkan data yang dirubah tersebut. Bukan berarti membenarkan ya, enggak, tidak membenarkan, cuma sekedar menerima curhatannya gitulah gitu. Tapi tetap ketika dealnya kita harus menang. Kita harus mengedilkan dan memberi pemahaman kepada rekan kerja tersebut bahwa memang data asli yang harus disampaikan gitu. Tapi dengan cara yang tepat ya, bukan berarti nanti wah nanti kamu tak kasih tahu ke bosmu loh kalau kamu nggak ngasih. Nah, nggak kayak gitu ya. Tapi kita tetap menerima masukannya dia, tapi kita sebagai partner kerjanya memberitahu ke dia bahwa memberitahu dengan cara yang baik ya, maksudnya data yang disampaikan akan data yang sebenarnya, tetapi untuk alasan kamu ini mungkin bisa untuk bukan untuk tugas ini atau ya sebaiknya jangan dilakukan gitu, tapi kita sekedar sharing menasehati ya, bukan menghardik dia itu salah itu enggak, tapi kita tetap menerima masukan dia, akan tetapi memberikan masukan juga tadi ya bahwa untuk kasus-kasus seperti ini ke depannya, dan ini pun juga harus yang disampaikan data asli karena organisasi sebaik-baiknya data adalah yang diminta adalah data yang real di lapangan. Seperti itu Mas. Jadi tetap data asli yang disampaikan dan kita tetap menerima curhatan teman kita lah gitu dan memberi masukan dia. Itu pengertian ke teman kita itu. Itu aja sih, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Wahyu Adi. Mas Agung ada tanggapan? Ya, saya juga setuju juga sih Mas. Yang pertama juga harus konfirmasi juga kan, konfirmasi kepada rekan kerja, kenapa sih yang disampaikan kalau tidak yang sebenarnya, apakah memang saya nggak update kayak gitu dengan data yang baru, apakah ada sesuatu hal yang lain. Tapi juga kalau misalkan memang tidak disampaikan yang sebenarnya, maka memang kita harus ngobrol lah, menasihati, ngobrol sebentar, mengadaptasi kayak gitu kan. Memang saya cocok sama Mas tadi bahwa memang tetap harus disampaikan nanti yang data yang sebenarnya. Seperti yang tadi Mas, yaitu bersikap jujur dan apa adanya ya. Kita harus dalam amanah itu memang harus bersikap jujur dan apa adanya. Memang adanya seperti itu ya kita harus sampaikan. Betul sekali, supaya tidak memunculkan kecurigaan lain ya Mas Adi, ya ini kenapa kok ditutup, seolah-olah kita menutup-nutupi, padahal mungkin ada alasan lain ya kenapa teman kita ini menyampaikan informasi atau kondisi yang mungkin sedikit berbeda gitu, atau ada hal-hal lain. Itu pertama betul sekali harus kita konfirmasi terlebih dahulu. Ya, kami mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Adi, Mas Hisma, dan Pak Yudi tadi yang sudah berkenan menyampaikan insight-insight dan pandangan-pandangannya, wisdom-wisdomnya. Nanti insya Allah ada sedikit ya, kenang-kenangan dari kita berdua nih, tim Duo Serigala. Ada Bapak tadi yang sudah menyampaikan dan bergabung bersama kita di sini, mengajari kita berdua tentunya ya, dan ilmu itu mahal dan akan semakin mahal kalau tidak kita bagikan. Asik. Oke. Mas Agung saya. Berarti ini loh, ada kata Dilan itu ada pertanyaan nih Mas ya, apa yang paling berat di dunia ini Mas? Ya, kita mungkin tanya dulu ke teman-teman, apa sih? Ya udah langsung di slide. Langsung di slide aja. Langsung aja Mas. Kata Dilan itu yang paling berat kan katanya menahan rindu ya. Ini Pak Eko tahu banget nih berarti. Katanya apa yang berat itu menahan rindu. Padahal kalau menurut Imam Ghazali itu, yang jauh itu masa lalu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang paling tajam itu lidah manusia. Jadi saya dan Mas Agung memohon maaf jika tadi penyampaian kami dalam Kamis Integritas kali ini ada kesalahan-kesalahan atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan dari kami berdua yang masih anak bawang dan bocah piyik ini, kami mohon maaf. Dan Mas Agung? Kami juga sama Mas, kami mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah perbuatan hati, karena kita sama-sama belajar di sini juga. Ya, betul sekali. Jadi sekian dari kami berdua, mohon maaf dan terima kasih sekali atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, padahal malah jadi kita yang belajar ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan dulu ke Kakak Nurul Farida. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.